Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Satriawan dengan NIM 20.8243 program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Emotional Brand Attachment Brand Credibility terhadap Purchase Decision dengan Brand Equity sebagai variabel intervening pada smartphone iPhone di Yogyakarta. Langsung saja kita menuju ke latar belakang. Pertumbuhan industri smartphone di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satu contoh perusahaan yang mengalami peningkatan adalah Apple. Apple merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perangkat keras dan lunak. Di antara perangkat keras yang dibuat oleh Apple adalah iPhone. iPhone merupakan merek smartphone yang saat ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Akan tetapi, walaupun iPhone sangat diminati, bukan berarti Apple tidak mengalami penurunan dalam penjualan produk mereka. Pada tahun 2022, penjualan smartphone iPhone menjadi yang terbanyak dibanding penjualan smartphone lainnya. Akan tetapi pada tahun 2023, smartphone iPhone mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penjualan pada smartphone iPhone. Rumusan masalah dalam skripsi kali ini, yang pertama ada apakah emotional brand attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Yang kedua, apakah brand credibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Yang ketiga, apakah emotional brand attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. Yang keempat, apakah brand credibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. Dan yang kelima, apakah brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Kajian teori, emotional brand attachment merupakan reaksi emosi terhadap situasi tertentu yang dihasilkan oleh tubuh. Yang kedua ada brand credibility atau kredibilitas merek, dapat diartikan kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk membangun sebuah kepercayaan antara konsumen terhadap merek ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada brand equity atau ekuitas merek, memberikan nilai bagi konsumen yang mampu mempengaruhi rasa percaya diri dalam mengambil keputusan konsumen. Sementara ada purchase decision atau keputusan pembelian, merupakan tindakan yang telah diambil oleh konsumen setelah memilih atau membeli atau tidak membeli suatu produk berdasarkan keinginan konsumen. Kerangka pikir, di sini saya ada X1, X2, Z dan Y. Dengan emotional brand attachment sebagai variabel X1, brand credibility sebagai variabel X2, brand equity sebagai variabel Z atau intervening, dan purchase decision sebagai variabel dependent atau Y, dengan diikuti 5 hipotesis. Metode penelitian, sifat penelitian ini bersifat kuantitatif untuk populasi dan sampel, yaitu konsumen iPhone di Jakarta. Kuesioner didistribusikan pada responden yang kebetulan bersedia mengisi kuesioner yang telah disebarkan, atau metode pengumpulan data yang saya gunakan. Sifat penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan perangkat SPSS versi 25. Uji validitas yang telah saya uji, berikut hasil ada di gambar dengan X1 dan X2 masing-masing mendapatkan nilai lebih besar dari R-table 01509, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari kedua hasil uji validitas dinyatakan valid. Hasil uji validitas yang selanjutnya, variabel Z dan variabel Y dari kedua hasil uji validitas masing-masing mendapatkan nilai lebih besar dari R-table, maka dapat disimpulkan kedua hasil uji validitas dinyatakan valid. Uji reliabilitas dari hasil uji yang telah didapatkan, terdapat nilai ground based alpha pada masing-masing variabel lebih besar daripada nilai standar, yaitu ground based alpha lebih besar dari 0,6. Uji normalitas, di sini saya menggunakan dua persamaan, jadi ada normalitas 1 dan normalitas 2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model pada regresi residual terdistribusi normal karena menunjukkan nilai signifikansi atau nilai asymptotic to highlight lebih besar dari 0,05.
uji regresi dari kedua hasil uji regresi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien bernilai positif. Pembahasan yang pertama, emotional brand attachment berpengaruh signifikan terhadap brand equity. Yang kedua, brand credibility tidak berpengaruh signifikan terhadap brand equity. Yang ketiga, emotional brand attachment tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Yang keempat, brand credibility berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Yang kelima, brand equity tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Kesimpulan yang dapat disimpulkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa X1 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Z, X2 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Y terhadap Z, dan yang terakhir variabel Z berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Y. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emotional brand attachment dan purchase decision dapat dimediasi oleh equity dikarenakan nilai one to tailor probability lebih kecil dari 0,05. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa brand credibility dan purchase decision tidak dimediasi oleh brand equity dikarenakan nilai one tailor probability dan tailor probability lebih besar dari 0,05. Saran untuk perusahaan, yang pertama pun perlu meningkatkan kualitas produk mereka sehingga mampu menjaga kepercayaan konsumen. Yang kedua pun perlu meningkatkan inovasi fitur-fitur terbaru yang berbeda dari produk Android. Yang ketiga pun perlu meningkatkan promosi produknya seperti melalui iklan supaya lebih dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Yang keempat, memperluas distributor atau Apple Store serta vendor-vendor yang sudah diakui secara resmi oleh perusahaan Apple agar konsumen lebih mudah melakukan pembelian atau service center. Dan untuk saran peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambahkan beberapa variabel di luar variabel bebas lain yang lebih bervariasi untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel yang tidak signifikan secara lebih mendalam. Kemudian dapat menambahkan variabel lain seperti harga, kualitas produk fitur dan lain-lain, yang dimana variabel tersebut memiliki keterkaitan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.